Ketika hidup itu baik, jangan anggap remeh karena akan berlalu. Waspada, berbelas kasih, dan memelihara keadaan yang menemukan Anda di saat yang baik ini, sehingga itu akan bertahan lebih lama. Ketika hidup berantakan, selalu ingat bahwa ini juga akan berlalu. Hidup akan berubah secara tak terduga. Ajahan Brahm. Surat untuk Bhikkhu Muda. Pada awal 1190-an, Ajahn Brahm menjadi terkenal di kalangan petapa barat dari tradisi Ajahn Chah. Ia berbakat untuk mampu menjelaskan bagian-bagian mendalam dari meditasi, terutama berbagai tahapan jhana, dalam cara yang jelas dan nyata. Sehingga tak mengherankan bahwa ia mulai memikat sejumlah pengikut. Sejumlah biku mulai mencari nasihatnya. Di antara mereka adalah pemuda Jerman yang baru saja ditahbis dari pertapaan di Inggris. Dalam sepucuk surat kepada Ajahn Brahm, ia mengajukan pertanyaan seputar ajaran Buddha mengenai kemunculan bersebab yang mendalam dan pelik. Tanggapan Ajahn Brahm datang dalam bentuk balasan tulisan tangan 10 halaman, yang dengan rapi menggambarkan sejumlah kualitasnya yang luar biasa. Hal paling kasat yang menonjol adalah bobot pengetahuan dalam balasannya. Sebagai bagian dari proses untuk memahami aturan dan tata tertib kepetapaan, Winaya, yang mana Ajahn Brahm menjadi ahli terkemuka di antara murid-murid barat Ajahn Chah, ia telah belajar sendiri bahasa Pali. Pentingnya kefasihan dalam Pali untuk pemahaman tepat Buddhisme awal tidak bisa diremehkan. Begitu dikuasai, ini akan membuka seluruh dunia baru jalan langsung menuju pembabaran Buddha yang dikenal sebagai Sutta, sumber dari seluruh tradisi Buddhis. Jika Anda mampu membaca kata-kata Buddha dalam bahasa aslinya, Anda menjadi tidak tergantung pada terjemahan yang seringkali tak akurat. Menuju langsung ke catatan terdini ajaran Buddha, membawa kita pada jalur paling langsung menuju pemahaman pesan Buddha. Alhasil, ia menjadi murid yang makin dekat dengan Buddha. Inilah yang muncul dengan begitu kuat dalam surat Ajahn Brahm, pengalaman dan wawasan meditasi. Mendalamnya sendiri dipahami dalam kaitannya dengan ajaran otentik Buddha. Lalu ada ketelitian tulisan tangan. Tiap kata, bahkan tiap huruf, digores dengan indah dan seragam tampilannya, sampai menyerupai halaman cetakan. Ia telah menampilkan standar tulisan tangan yang sama ketika menulis buku pertamanya dengan ballpoint, si cacing, dan kotoran kesayangannya. Naskah itu ditulis seluruhnya dengan tangan, dengan ketepatan yang sama, halaman demi halaman, dan walau ditulis dengan ballpoint, nyaris bebas dari kesalahan. Ketika Anda melihatnya, Anda tidak bisa tidak berpikir bahwa jenis tulisan ini hanya bisa berasal dari seseorang dengan pikiran yang berkembang tinggi. Hanya dengan pikiran seperti itu yang memungkinkan untuk mempertahankan fokus yang diperlukan untuk tingkat ketelitian, ketepatan, dan ketetapan setinggi itu dalam jangka panjang. Inti dari cerita ini, bagaimanapun, adalah kemurahan hati dan kebaikan. Meskipun ia adalah bhikkhu senior yang telah ditahbis selama lebih dari 20 tahun, Ajahn Brahm memiliki kemurahan hati dan kebaikan batin untuk meluangkan waktu menjawab dan mengilhami bhikkhu yang baru ditahbis. Ia bahkan berusaha keras memberikan balasan yang sangat menyeluruh dan terperinci. Bahkan makin menakjubkan bahwa hal ini terjadi sebelum penemuan internet, yang berarti semua karya itu hanya untuk si penerima dan segelintir orang yang mungkin ia ajak berbagi lembaran surat itu. Itu jenis sikap indah
yang jarang kita lihat di dunia. Di sana, nyatanya, ada hubungan kuat antara kemurahan hati dan bobot kualitas spiritual seseorang. Yang ketiga, dari 4 kebenaran suciwan yang berkenaan dengan puncak jalan spiritual, dicirikan oleh Buddha dengan sejumlah kata Pali yang berhubungan erat dengan kemurahan hati. Demikian Caga, Patinisaga, dan Muti, semua menandakan aspek kecerahan, namun juga secara berkala digunakan dalam sutta untuk menggambarkan kedermawanan. Jadi dimanapun kita melihat kedermawanan yang luar biasa, kita juga bisa menduga adanya kualitas spiritual yang mendalam. Di satu sisi, itu hanya sepucuk surat. Di sisi lain, jauh lebih dari itu.